Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitrian Majdi. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kuantan Sengingi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancari dua orang kepala sekolah, yaitu Kepala SMA N1 Benai dan Kepala SMK N1 Benai. Pada kesempatan kali ini, saya akan bertanya bagaimana jika seandainya mereka menemukan kasus yang merupakan dilema etika di sekolahnya masing-masing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Minta waktunya sebentar Pak. Kita dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Kuantan Sengingi. Materi kita terima tentang modul pengambilan keputusan. Jadi dalam tugas tersebut kami disuruh mencari pernyataan fakta di lapangan. Jadi kita bertemu dengan kepala sekolah langsung. Yang memang materi kita itu tentang pengambilan keputusan. Karena dalam pengambilan keputusan itu memang ada yang dilema etika namanya, ada yang rujukan moral namanya Pak. Iya. Kalau yang dilema etika itu kasusnya itu memang benar dan benar, artinya kedua-duanya benar. Jadi kadang-kadang kita bingung mengambil keputusan seperti apa. Nah, kalau yang dirujukan moral itu memang satu benar satu salah. Jadi tergantung kita menentukan seperti apa. Nah, menurut Bapak sebagai kepala sekolah di SMA 1 Benai, bagaimana Bapak cara mengidentifikasi kasus tersebut Pak? Apakah ini masuk kategori dilema etika atau masih rujukan moral Pak? Terima kasih Kak Didi dari calon guru penggerak dari SMA N1 Benai. Terima kasih sudah berbagi dalam modul demonstrasi kontekstual ini, Ya. yang mana akan mempelajari tentang ada istilahnya dilema etika, kemudian ada namanya rujukan moral. Ya, rujukan moral ya. Tentu sebagai pimpinan untuk dilema etika seperti yang disampaikan tadi merupakan suatu kasus, suatu permasalahan, dua buah kasus yang dianggap dua-duanya benar. Iya, betul Pak. Namun nanti di antara dua yang benar ini mana yang kira-kira yang patut didahulukan atau yang dianggap sebagai urgensinya tinggi. Kemudian untuk rujukan moral yaitu permasalahan yang mana satu dianggap salah, yang satu dianggap benar. Iya. Tentu kita akan berpedoman kepada permasalahan yang kita anggap benar. Lalu untuk mengidentifikasinya, kita tengok dulu permasalahan ini. Apakah permasalahan ini kira-kira dua-duanya benar? Istilahnya akan kita pilih salah satu, itu artinya dilema etika. Ya. Jadi saya tangkap tadi memang kalau kasus kita memang dua-duanya benar, Ya. itu juga sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari Bapak sebagai kepala sekolah. Jadi Pak, bagaimana kalau seandainya Bapak bertemu dengan yang dilema etika yang jelas, bagaimana Bapak cara menentukan dan melakukan pengambilan keputusan kalau seandainya Bapak ketemu dengan dilema etika yang kita tahu pasti dua-duanya benar? Bagaimana Bapak menilai? Untuk kasus atau permasalahan dilema etika, itu kita lihat seperti yang disampaikan tadi, mana yang dianggap paling penting ataupun urgensinya mana yang lebih dominan. Contoh saat ini ada anak-anak yang dalam mata pelajaran sementara ingin melaksanakan rapat OSIS misalnya. Tentu akan kita pandang dulu karena dua-duanya benar ini. Dengan tidak menyampingkan proses pembelajaran, anak-anak kita usulkan untuk melaksanakan rapat itu di pembelajaran jam terakhir misalnya, karena sama-sama proses pembelajaran. Namun kondisionalnya bisa kita letakkan, satu pembelajaran jam efektif, yang kedua pembelajarannya bisa kita letakkan di jam-jam terakhir. Berarti kalau dua-duanya benar, Ya. berarti kita pilih prioritas yang mana dahulukan dulu, Iya. dengan memindahkan jadwal berarti ya Pak. Iya.
Kemudian berdasarkan penjelasan Bapak tadi itu, biasa langkah-langkah apa yang Bapak lakukan atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan untuk menangani kasus seperti itu? Seperti contoh kasus tadi, untuk prosedur-prosedurnya nggak terlalu baku, cuman kita tentu akan berkomunikasi dulu dengan pembinanya seperti pembina OSIS ataupun pembina organisasi lainnya. Ya. Bagaimana layak kita berikan pengertian. Jadi tidak akan mengganggu pembelajaran terhadap anak. Kemudian waktunya kita tukar dengan waktu pembelajaran terakhir, dan tentu tidak akan mengorbankan pendidikan anak-anak. Berarti tetap jalan dua-duanya Pak? Iya. Nah, ini dianggap benar dua-duanya. Iya. Kemudian Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam melakukan pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika ini? Untuk kasus dilema etika yang dua-duanya benar, yang pertama kita memang identifikasi dulu masalah. Iya. Kira-kira permasalahannya berat, sedang, atau ringan. Kemudian tentu kita rancang penyelesaiannya gitu. Baru nanti kita komunikasikan dengan kawan-kawan seperti tadi pembina OSIS ataupun dengan kawan-kawan yang dari wakil kepala sekolah, terutama bidang kesiswaan. Berarti selama ini memang sudah banyak kasus yang seperti itu ya Pak? Iya, sudah banyak. Kemudian dari kasus-kasus itu Pak yang selama ini Bapak hadapi, yang mana merupakan tantangan yang berat dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang pertama ya, sebagai tantangan bagi kita sebagai pimpinan, yaitu penyeragaman pemahaman. Oh iya. Dari keluarga besar SMA Negeri 1 Benai ini, bahwa pendidikan itu penting, organisasi itu juga penting, namun tentu ada skala prioritas begitu. Jadi kita seragamkan dulu ke pemahaman tentang mana yang didahulukan. Berarti artinya kalau ada kasus kita konsultasi dulu dengan pembina, dengan waka mungkin ya Pak, waka yang ada di sini, kita seragamkan. Memang kadang-kadang ada di antara kawan-kawan kita ini yang berbeda pendapat dengan kita. Iya. Biasanya adalah semacam memperturutkan ego dari anak. Kadang-kadang anak memang suka juga kalau udah jam-jam siang nih memang mencari-cari cara supaya tidak belajar begitu. Jadi hal-hal ini merupakan tantangan bagi kita, tidak mengorbankan jam pelajaran kepada siswa kita. Jadi cari-cari lah jelas. Iya. Jadi kalau kita tidak bisa mengambil keputusan yang bijak, terkadang itu yang merugikan salah satu pihak. Iya, pasti. Kemudian Pak, apakah ada Bapak pernah memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Ya. Seperti yang diterangkan tadi, untuk persoalan atau permasalahan ini kita identifikasi berat, ringan, atau sedangnya. Jadi setiap peristiwa permasalahan yang ada itu langsung kita eksekusi begitu. Berarti langsung diselesaikan ya? Langsung diselesaikan supaya tidak adanya permasalahan yang menumpuk begitu. Dan kita usahakan sebenarnya tidak ada masalah gitu, tapi tidak mungkin selama kita menjalani proses ini pasti ada masalah. Itu kita pilah-pilah dulu, permasalahan ini bisa tidak kita selesaikan hari ini. Kalau tidak bisa, tentu kita bicarakan tindak lanjutnya dengan rekan-rekan wakil kurikulum, kesiswaan, bahkan pembina OSIS sekalian. Berarti intinya seyogyanya kalau ada kasus itu langsung kita selesaikan. Iya. Kalau memungkinkan, karena nanti takut berlarut-larut begitu ya Pak. Iya. Oke. Kemudian dari yang Bapak alami selama ini Pak, kira-kira faktor apa saja yang
yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang khusus dilema etika ini? Faktor apa saja? Ya, yang membantu proses atau permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik. Yang pertama tentu kekompakan dari tim ataupun kawan-kawan dari majelis guru, terutama wakil-wakil kita yang proaktif. Jadi dengan tangan terbuka mereka menerima instruksi-instruksi, kemudian melaksanakan apa yang ingin kita capai. Kemudian alhamdulillah didapati sebuah keputusan yang dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi. Artinya banyak lah faktor-faktor pendukungnya, Ya, terutama banyak dari faktor. wakil-wakilnya, kemudian Ya. guru-guru yang ada di sini juga ya Pak. Ya. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi Pak, kira-kira pembelajaran apa yang dapat kita ambil Pak? Kira-kira dengan pengalaman yang telah Bapak ceritakan, kemudian kira-kira pembelajaran apa yang perlu saya dapatkan untuk kita buat jadikan kesimpulan pada dilema etika ini Pak? Baik, untuk pembelajaran ataupun pengalaman yang didapati selama ini, yang pertama kita mesti ingat bahwa selagi kita berproses tentu akan ada permasalahan dan kita tidak boleh lari dari permasalahan itu, dan permasalahan itu mesti kita carikan solusi jalan keluarnya. Kemudian kita tetap berkomunikasi dengan kawan-kawan, dengan relasi, bahkan dengan komite sekalipun. Berarti intinya setiap sekolah pasti ada kasus. Iya. Tergantung gimana cara penyelesaiannya. Iya. Berkoordinasi dengan teman-teman dan wakil-wakil terutama ya Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak. Demikian kira-kira Pak yang ingin saya tahu tentang bagaimana seorang kepala sekolah mengambil keputusan. Terima kasih atas waktunya Pak. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf waktu mengganggu waktu sebentar Pak. Kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Pati ini. Sebelum ini kita sudah belajar masalah tentang pengambilan keputusan pengadil 3.1 terjemahan. Kita memang belum pernah mengalami. Jadi dalam salah satu tugas kita diarahkan langsung wawancara ke kepala sekolah yang bersangkutan. Jadi dari pilihan kita Pak, memang kita memilih di SMK 1 Benai untuk menjadi sebagai salah satu kepala sekolah yang kita minta datanya untuk kita ambil ilmunya, untuk kita terapkan di pembelajaran kita Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ketahui dari Bapak sebagai kepala SMK 1 Benai. Pertama Pak, dari kasus-kasus yang pernah Bapak alami selama ini, kira-kira Pak bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus tersebut? Karena sebagaimana kita ketahui kan kasus itu ada dua model, satu namanya dilema etika, di mana dua kasus sama-sama benar ya. Satu lagi rujukan moral, yang rujukan moral memang kita tahu ini betul ini salahnya. Nah, kadang-kadang kita susah menentukan apakah ini dilema etika atau ini rujukan moral. Dari versi Bapak sebagai kepala sekolah ini Pak, kira-kira Bapak menentukan apakah ini dilema etika atau rujukan moral, bagaimana Bapak cara mengidentifikasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kepala SMK Negeri 1 Benai ingin menjelaskan tadi ada dilema etika dan dilema moral. Ya. Kami pengalaman kami untuk belajar ini memang dalam pelajaran secara umum itu memang tidak kita temui, cuma kita temui di lapangan. Nah, jadi waktu di lapangan kita tengok permasalahannya. Mungkin masalah guru dengan guru. Kan? Kalau ada dilema etika itu biasanya kita minta dulu guru bersangkutan menyelesaikannya, ya kan? Nah, guru bersangkutan pandai dia bagaimana dia cara menyelesaikan. Kalau masih ini terjadi kita panggil, apa halnya sebetulnya? Tentu kita beri masukan. Sebenarnya Bapak Ibu ini yang baik supaya kita sekolah ini kita kompak selalu, kita sama-sama bertugas di sini. Sehingga dengan seperti ini pasti ada perubahan mudah-mudahan
ya, jadi bisa selesai masalah. Kalau nanti tidak juga selesai, ya kita punya atasan juga. Jadi lebih baik ini adalah kita musyawarahkan lah. Musyawarahkan, kita kumpul, kita musyawarahkan, kita selesaikan. Jadi alhamdulillah selama saya bertugas di sini, hal-hal yang seperti itu tuh biasanya mulai muncul, kita redam. Alhamdulillah selesai. Artinya setiap masalah kita internkan dulu. Kita internkan dulu. Kita Kalau musyawarah. kalau nak selesai baru kita panggil, kita beri masukan. Biasa sampai di situ udah tuntas semua. Tidak sampai muncul lah gitu. Dari penjelasan yang Bapak jelaskan tadi, Pak, kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana kasus itu yang sama-sama benar kepentingannya? Ya, hal-hal yang seperti itu mungkin dia sama kepentingannya. Ini benar. Iya. Nah, jadi saya mengambil keputusan. Jadi kita panggil tim-tim kita, tim work kita. Nah, mungkin ada wakil, ada guru BP, ada segala macamnya. Ini ada kasus. Kan ada permasalahan, mungkin sama, ini benar. Sehingga dalam teamwork tadi kita ambil keputusan, berarti inilah kita prioritaskan. Sehingga tak ada yang dirugikan. Kita punya tim lah di sekolah ini. Saya bukan sendiri mengambil keputusan. Sehingga sekolah ini punya kita bersama lah. Jadi enak juga. Artinya gini ya Pak, bukan mentang-mentang kita pimpinan, kita berkuasa gitu ya. Enggak, saya tidak seperti itu. Kita punya teamwork. Jadi dengan teamwork tadi lah kita bekerja. Jadi tak ada yang merasa di bawah, tak ada yang merasa di atas, sama-sama memiliki. Jadi merasa enak, nyaman. Seperti itu. Berarti begitulah mungkin prosedur untuk penanganan masalah. Seperti itu. Jangan kita diktator, itu yang jangan sekali itu. Nanti yang dirugikan, ada yang dirugikan. Tapi kalau dengan cara diskusi tadi, dengan teamwork kita tadi, ya mudah-mudahan lah masalah kecil kita hilangkan, masalah besar kita kecilkan. Artinya pengambilan keputusan itu memang keputusan bersama. Dengan memberikan win-win solution. Win-win solution, betul. Jadi tidak mentang-mentang kita seorang pimpinan terus kita berkuasa penuh, diktator. Saya bisa paham itu. Kemudian yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, biasanya kasus-kasus seperti apa Pak? Ya mungkin ada kasus tadi mungkin kurang efektif kalau guru menjalankan tugas. Apa halnya? Kita panggil lah secara pribadi. Mungkin ada permasalahan keluarga, masalah pribadi di sekolah, pergaulan. Kita tengok dia apalah halnya nih guru nih tidak maksimal menjalankan tugas, itu salah satu. Jadi kita diskusikan, kita curhat lagi, sehingga dia terbuka. Jadi kalau terbuka tadi kita cari solusi. Mungkin kalau masalah keluarga ini solusi. Kalau masalah di sekolah, mungkin pergaulan atau tingkah laku tadi dengan anak atau sama-sama guru atau dengan kepala sekolah mungkin, kita terbuka. Kita sangat terbuka. Tidak ada kita tutup-tutupi. Apa masalahnya? Mari kita cari solusi. Dengan hal seperti itu, jadi guru itu merasa dihargai, merasa memiliki sekolah, bukan dia numpang di sekolah ini, merasa memiliki, sehingga dia bertanggung jawab apa yang diberikan tugas sama dia. Dibebankan ke dia. Itu. Dari kasus yang pernah Bapak alami ini Pak, kira-kira yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan ini apa biasanya Pak? Tantangan ya biasalah, namanya bertugas pasti ada pro dan kontra guru, ya kan? Ada guru yang suka, ada yang tidak suka. Kalau tantangan pastilah kita mengambil kebijakan, mungkin ada sebagian guru mungkin menurut pikiran dia ada bagus, tapi kita musyawarahkan. Jadi mungkin salah satu contoh, ya. Besok kita gotong royong, kan? Mungkin ada hari besar. Mungkin ada sebagian guru mungkin tidak suka, dan mungkin dia ingin belajar, tetapi kita sosialisasikan. Kita sosialisasikan sehingga dia dengan tantangan tadi, jadi mengerti lah. Artinya keterbukaan dan transparan itu yang paling penting. Berarti itu menjadikan salah satu tantangan. Jadi tantangan. Demikianlah tadi hasil wawancara saya bersama kedua kepala sekolah. Jika seandainya mereka menemukan dilema etika di sekolah mereka masing-masing. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.